Halo, selamat datang di kelas matematika Pak Dian. Kali ini kita akan membahas rotasi. Itu salah satu bagian dari geometri transformasi. Untuk yang pertama kemarin kalian sudah belajar translasi, lalu yang kedua kemarin kalian menonton video tentang refleksi, lalu membuat ringkasannya. Hari ini kita akan membahas rotasi, kata yang tidak asing di telinga kita ya. Jadi rotasi itu adalah sebuah perputaran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, kalian tonton video ini terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada sebuah segitiga yang dirotasikan. Nah, di dalam sebuah rotasi seperti ini selalu ada objek yang dirotasikan, kemudian ada sebuah pusat rotasi. Jadi ini adalah objek segitiganya. Segitiga ada titik A, B, dan C, kemudian dirotasikan terhadap sebuah titik pusat. Nah, ini titik D di sini adalah titik pusat. Jika diputar sejauh 360 derajat, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini sebagai gambaran awal aja, kita akan mempelajari ini lebih lanjut. Oke, jadi itu tadi adalah animasi tentang rotasi. Lalu rotasi itu apa sebenarnya? Rotasi adalah suatu perubahan. Suatu perubahan kedudukan atau posisi objek yang diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah pusat dan sudut. Jadi besarnya rotasi dalam geometri sebesar alfa itu kalau arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti trigonometri itu loh. Jadi 90 derajat itu ke sana. Ya. Ini alfa. Tapi kalau ke sini itu berarti min alfa. Perputaran rotasi searah dengan jarum jam, maka sudutnya adalah min alfa. Oke. Nah, secara umum rumusnya itu ada dua sebenarnya. Jauh lebih sedikit daripada refleksi. Bahkan kemarin yang refleksi itu belum semuanya ya. Tapi itu adalah yang saya berikan kemarin adalah yang penting yang biasanya keluar di ujian nasional. Walaupun besok tidak ada ujian nasional, tapi setidaknya kalian tahu dasarnya ya. Nah, di dalam rotasi ini ada dua rumus. Yang pertama adalah dengan pusat 0,0 ya. Kalian lihat di sini ini adalah pusat 0,0 dan yang satunya adalah pusatnya di sembarang titik. Nah, contohnya di sini MN gitu ya. Kalau kita bicara rotasi, maka kita akan berbicara lingkaran. Yang namanya lingkaran dan sudut pasti kita akan ketemu yang namanya sin kostan atau trigonometri. Ini pasti, tapi tidak sedalam ketika kita mempelajari trigonometri itu sendiri. Setidaknya kalian punya dasarnya untuk mengerjakan. Jadi, untuk yang pertama, rotasi dengan pusat 0,0, maka rumusnya kita langsung ke matriksnya aja ya. Misalkan ada titik A adalah A, B, maka nanti A aksen itu hasilnya adalah ini. A aksen, B aksen. Itu ini. Di sini P aksen. It's okay ya, enggak masalah. Dengan rumusnya cos A min sin A, sin A, cos A. Cara ngapalinya gampang banget. Cos min sin, sin cos. Cos min sin, sin cos. Jadi kalian kesini dulu, terus kesini, terus kesini lagi. Cos min sin, sin cos. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian rotasi dengan pusat MN atau sembarang titik. Misalkan titiknya MN. Nah, jadi titik A, B, ketika dirotasikan dengan pusatnya adalah MN, hasilnya adalah ini. Yang membedakan pusat MN dengan pusat 0,0 itu sebenarnya hanya ada di perkalian di sini, ya, dan penjumlahan ini. Kalau di sini hanya dikalikan dengan titik asalnya, kalau di sini titiknya, titik asal X-nya dikurangi M, B-nya dikurangi N. Lalu dikaliin dengan matriks trigonometrinya, kemudian ditambah dengan M. Nah, kita akan coba ke contohnya. Ada sebuah soal, yaitu titik A, ini harusnya ada 2,1 gitu ya.
Misalkan titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik A. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama. Jadi kalian perlu untuk mengetahui, biasanya sih di sini di soal rotasi itu sudut-sudutnya adalah sudut istimewa. Jadi kalian perlu tahu sin 0 derajat 30, 45, 60, 90 dan juga cosnya ya. Nanti dibuka lagi untuk yang sudut istimewa itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada titik A 2,1. Ini akan terkena rotasi pusatnya 0 di 90 derajat. Hasilnya adalah titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus ini, rumus matriksnya. Kita pakai warna yang beda ya, biar enak di mata. Jadi A aksen sama dengan di sini adalah X aksen, Y aksen. Ini adalah cos 90, cos min sin sin cos, cos min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan dengan titiknya X Y ya, 21. Cos 90 itu berapa? Kalau kalian lupa, daripada ngapalin, kalian mending ngapalin grafiknya aja. Jadi cos itu grafiknya gini, dibagi 4, ini 0, 90, 180, 270, 360. Ini cos. Kalau sin itu dari sini ke sini. Ini 90, 180, ini 270, ini 360. Nah, sekarang yang ditanyain adalah cos 90. Cos 90 berarti di sini kan. Nah, ini berapa ya? Ini 0 berarti. 0 min sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 itu 1. Min berarti min 1. Sin 91 cos ini 0, 21. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. 0 kali ini 0 ditambah min 1. Yang bawah 1 kali ini 2, ini kali ini 0 berarti 2. Oh, jadi titik A nya, A aksen itu adalah min 1,2. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 2 coba. Untuk yang nomor 2 ada sebuah titik B 5,-1, kemudian dirotasi terhadap sebuah titik. Jadi pusatnya bukan di 0,0 tapi di titik 2,3. Kita lihat yuk. Jadi ada sebuah titik B 5,-1, kemudian dirotasi terhadap P 2,3 sejauh 90 derajat. Hasilnya adalah B aksen nanti ya. B aksen anggap aja X aksen, Y aksen. Nah, pakai rumus yang tadi masih ingat nggak? B aksen, X aksen, Y aksen. Sebenarnya sin costanya sama ya. Jadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Nah, ini di sini yang beda. Jadi ini dikalikan dengan titik B dikurangi dengan pusatnya. Jadi X-nya adalah 5 dikurangi dengan 2. Lalu Y-nya min 1 dikurangi dengan 3. Nah, kemudian jangan lupa ditambahin dengan pusatnya. Gini. Oke. Ini sama 0 min 1, 1, 0. Ini 3 min 4 ditambah 2, 3. Hasilnya adalah 0. Ini kali ini berarti 4. Ini 3 ditambah dengan 2, 3. Hasilnya adalah 6, 6. Jadi titik B aksen itu adalah 6,6. Oke, masih mudah ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya adalah kita akan memutar sebuah garis ya. Kalau dari tadi adalah titik, maka ini garis.
Sebenarnya tidak jauh beda sama translasi sama refleksi ya. Ketika kita sudah dapat matriksnya, maka itu bisa dikerjakan. Garis X min 2Y sama dengan 5. Ini kena rotasi, pusatnya di 2,4, sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau ini searah, maka di sini min 90 derajat ya. Tapi karena di sini berlawanan, maka ini cukup 90 derajat. Nah, nanti ketemu sebuah garis baru. Kita sebenarnya tidak perlu memikirkan garisnya dulu, tapi kita tahu rumusnya dulu. Ya, rumusnya itu X aksen, Y aksen. Sama kayak tadi, kebetulan ini adalah 90 semua. 90 min 90, sin 90, cos 90. Oke, karena ini pusatnya di 2,4, maka di sini ada X min 2, Y min 4. Nah, ini nanti ditambah dengan 2 sama 4. Ini adalah pusat. Ini juga pusat. Oke, kemudian ini kita ubah menjadi matriksnya 0 min 1 1 0. Lalu titiknya menjadi X min 2 Y min 4 ditambah 2 4. Hasilnya menjadi berapa ini? 0 kali X min 2 berarti 0, Y min 4 ini dulu ya. Terus kemudian yang bawah 1 kali ini berarti 1 kalikan X min 2. 0 kali Y tidak perlu ditulis ya. Ini ditambah dengan 2,4. Oke, hasilnya berapa ini? Min 1 kali Y berarti min Y min 1 plus 4 ditambah 2. Yang bawah X min 2 ditambah 4, X min 2 ditambah 4. Maka hasilnya menjadi min Y plus 6. Yang bawah menjadi X plus 2. Nah, ini tadi adalah X aksen, Y aksen. Sehingga kita bisa tulis di sebelah sana, misalkan pakai oranye ya. Jadi X aksen adalah min Y plus 6, sedangkan Y aksen adalah X plus 2. Lalu sama seperti translasi dan refleksi, kita buat menjadi Y sama dengan, karena di sini Y ya. Berarti menjadi Y sama dengan 6 min X aksen. Oke, sedangkan yang ini X sama dengan Y aksen min 2. Nah, ini nih yang kita mau substitusikan. Sama ini disubstitusi ke sini. Oke, jadi di soalnya itu X min 2Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan Y aksen min 2. Y aksen min 2 dikurangi 2 kali Y-nya diganti 6 min X aksen. 6 min X aksen sama dengan 5. Nah, jawab sampai di sini udah benar sebenarnya. Tapi karena mau disederhanain ya menjadi Y aksen min 2 min 12 plus 2X aksen sama dengan 5. Ini menjadi Y aksen plus 2X aksen sama dengan min 14, pindah ke sana berarti 19. Jadi bayangannya, kalau kita mau jawab ini soalnya, bayangannya itu adalah Y plus 2X sama dengan 19. Jadi aksennya boleh kita hilangi. Pak, dari tadi contohnya 90 derajat terus. Coba contoh yang lain yang nggak pakai 90 derajat. Misalkan 45 derajat. Boleh. Oke, di sini ada yang menggunakan contoh 45 derajat ya. Bayangan titik A dirotasi oleh R 0,45. Itu artinya di pusatnya 0, kemudian sejauh 45 derajat. Adalah ini. Tentukan koordinat titik A. Jadi kita diketahui
titik akhirnya ya, kemudian kita mencari titik awalnya. Atau kalau di bentuk diagram ini A, misalkan X, Y, dirotasi dengan pusatnya 0 sejauh 45 derajat, menjadi A aksen itu adalah min akar 2, akar 2. Rumusnya adalah X aksen Y aksen itu adalah tadi apa? Cos min sin cos. Nah, cos berapa? Cos 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Ini dikalikan dengan X, Y. Gini. Nah, X aksen, Y aksen kan kita tahu nih. Jadi ini adalah X aksen. X aksen, ini Y aksen. Oke. Jadi min akar 2 sama dengan cos 45 berapa? Pasti setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, yang min cuma ini. Karena di 45 itu kan kuadran 1 semuanya positif. Cuma karena di sini soalnya atau di rumusnya ini ada minnya, maka di sini dikasih min juga. Oke, ini X, Y. Ya udah nih, kita tinggal kaliin aja. Ini tetap min akar 2, ini akar 2. Nah, ini kali ini berarti akar 2 per 2, setengah akar 2 saya tulis gini ya, X dikurangi akar 2 per 2 Y. Lalu yang bawah akar 2 per 2 X ditambah akar 2 per 2 Y. Ini adalah sebuah matriks 2 kali 1 ya, bukan 2 kali 2. Jadi di sini ada operasinya. Sehingga menjadi min akar 2 sama dengan akar 2 X dikurangi akar 2 Y per 2 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akar 2 sama aja dengan akar 2X plus akar 2Y per 2. Ini persamaan yang kedua. Kalau kita sederhanain berarti kita kalikan silang aja. Maka menjadi akar 2X min akar 2Y sama aja dengan min 2 akar 2. Sedangkan yang persamaan yang kedua menjadi akar 2X plus akar 2Y sama dengan 2 akar 2. Eliminasi aja. Berarti ini menjadi min 2 akar 2 Y sama aja dengan ini dikurangi ini min 4 akar 2. Oke. Berarti Y-nya adalah ya ini tinggal dibagi ini toh. Ketemunya adalah 2. Oke. Kalau Y-nya 2 maka X-nya berapa? Tak geser dulu. Kalau Y-nya 2 maka persamaannya adalah akar 2X dikurangi akar 2Y sama dengan min 2 akar 2. Ini saya pakai yang pertama ya. Maka menjadi akar 2X dikurangi 2 akar 2 sama aja dengan min 2 akar 2. Berarti akar 2X sama aja dengan ini pindah ke sana jadinya 0. X-nya sama aja dengan 0. Oh, berarti titik awalnya A itu adalah 0,2. Jadi yang paling penting adalah kalian hafal sudut-sudut istimewa ya. Masih ingat? Saya ingatkan lagi 0, 30, 45, 60, 90. Oke, sin cos. Sin 0, 0. Ini setengah akar 2
setengah akar 3 dan 1. Lalu cosnya tinggal dibalik aja, ini dari 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah lalu 0. Semoga membantu pemahaman kalian tentang rotasi, dan berikut ini ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk cek pemahaman. Jadi kalau kalian merasa paham tapi tanpa ngecek apakah sudah benar-benar paham atau belum, itu sama aja ya. Kalau kalian nanti menemukan kesulitan, bisa japri saya via WA atau Google Classroom. Oke teman-teman, ini adalah latihannya. Jadi ada 6 nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Oke, nomor 1 ini putaran 30 derajat terhadap pusat O, dilanjutkan putaran 60 derajat. Jadi kalau dilanjutkan kayak gini, tinggal putarannya ini kalian tambahin jika searah semuanya ya. Kemudian yang nomor 2, titik 45 dirotasikan 90 derajat ke arah jarum jam. Maka kalau searah itu dia berlawanan ya. Terus kemudian yang nomor 3 itu titik dirotasikan oleh sebuah titik yang bukan 0,0 sejauh 180 derajat. Kemudian yang nomor 4 itu ada garis 3x plus y plus 2 sama dengan 0, dicerminkan dulu terhadap y, lalu dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah. Nanti persamaannya apa? Kemudian yang nomor 5 titik A dicerminkan terhadap sumbu y juga, dicerminkan dulu, kemudian dilakukan rotasi terhadap titik pusat sebesar setengah pi. Pi itu adalah 180 derajat, berarti setengahnya ya 90 derajat. Berapakah koordinat titik A? Jadi kalau tidak ada kata berlawanan arah atau searah, itu kalian lihat positif negatifnya. Kemudian yang nomor 6, bayangan titik A 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, dicerminkan dulu, kemudian dirotasi dengan sudut 1/4 pi. Dan pusatnya itu ada di M1,3, jadi pusatnya tidak di 0,0 ya. Oke, semoga ini membantu. Silahkan dikerjakan dan diselesaikan sesuai tenggat waktu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.